Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ikhwal NIM 193802 mata kuliah NIM, di mana ini dosen pengampunya Ibu Silya Belinda MD. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: yang pertama, memahami konsep mobilitas sosial; kedua, mengetahui beberapa bentuk mobilitas sosial; ketiga, mengerti faktor manajemen mobilitas sosial; keempat, mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan mobilitas sosial ke atas; yang kelima, mengetahui saluran-saluran mobilitas sosial; yang keenam, memahami konflik dan penyesuaian sebagai konsekuensi mobilitas sosial. Hakikat mobilitas sosial. Mobilitas sosial menurut Paul B. Horton diartikan sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Mobilitas sosial adalah suatu perubahan atau perpindahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah, yang dialami oleh individu atau kelompok sosial, hingga memberikan dampak berupa kelas baru yang diperoleh individu atau kelompok tadi. Jenis-jenis mobilitas sosial berdasarkan tipe: vertikal, horizontal, lateral. Berdasarkan ruang lingkup, generasi dan antar generasi. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi, pergerakannya vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mobilitas vertikal ini dapat dibedakan lagi menjadi dua. Pertama, mobilitas sosial naik, yang kedua, mobilitas sosial turun. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menimbulkan pengaruh sosial secara langsung terhadap status sosial seseorang dan skala wibawanya tidak berubah menjadi naik atau turun. Mobilitas sosial lateral atau geografis. Mobilitas lateral disebut pula mobilitas geografis. Mobilitas lateral mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang, baik secara individual maupun kelompok, dari unit-unit wilayah atau ruang satu ke unit wilayah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Mobilitas lateral terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas permanen, yaitu mobilitas yang bermaksud melakukan perpindahan permanen atau menetap. Yang kedua, mobilitas tidak permanen, yaitu segala bentuk mobilitas individu atau kelompok yang bersifat sementara, langkah pendek, dan tidak bermaksud pindah secara permanen. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi, atau dengan kata lain, mobilitas intragenerasi adalah perubahan status sosial seseorang sepanjang usianya, mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Contoh: pekerjaan pertama, bekerja sebagai buruh ketik, dan pekerjaan kedua, bekerja sebagai manajer, dan pekerjaan ketiga, bekerja sebagai direktur. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan sosial antara ayah dan anak. Mobilitas antar generasi terdiri dari mobilitas antar generasi naik dan mobilitas
ketiga, pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, perbedaan jenis kelamin. Saluran-saluran mobilitas sosial vertikal. Yang pertama, angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga keagamaan. Yang ketiga, lembaga pendidikan sekolah. Yang keempat, organisasi atau perserikatan ekonomi. Dampak mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seorang untuk maju. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Yang ketiga, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Yang keempat, keretakan hubungan dalam kelompok. Yang kelima, menimbulkan pertentangan atau konflik. Di antaranya konfliknya itu pertentangan antar pribadi, pertentangan antar kelas, pertentangan antar kelompok, pertentangan antar generasi. Sekian dan terima kasih hasil video saya ini. Jika ada salah paham, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.